Gue yang ingetnya itu yang ditunjuk sama Lidi. Gue nggak tahu itu. Anjir, kok aing dipindahkan si Lidi masukin ke neta. Jadi jawaban lu benar. Wah, pasti salah lah. Kan udah ada kunci jawabannya. Mereka mau dirubah-rubah juga jawabannya masih sama. Itu kebayang dari gua sampai belakang gua aja. Salah kabeh. Untungnya pas kemarin PPDGS IPM bersinggungan lagi dengan kedokteran umum, nggak ketemu lagi ya. Yang sebelumnya tuh ya anatomi dan cacing tuh ya, cacing ke cacing Ya, itu nggak ketemu lagi. Kalau ketemu gue pindah, gue ngambil mesin. Pindah prodi. Halo, selamat datang lagi di podcast Skuter, podcast spesialis skuter terkenal. Pada episode kali ini nggak banyak host yang bisa join untuk ngobrol-ngobrol santuy. Hanya ada single fighter co-host yang bertindak sebagai co-host, yaitu Dr. Gigi Indra Gunawan yang episode sebelumnya berhalangan hadir karena satu dan lain hal. Menebus dosa ketidakhadiran waktu episode sebelumnya. Jadi sekarang sepertinya yang lain bersepakat untuk membiarkan Kang Igun untuk single fighter sebagai co-host di sini. Dan mungkin yang lain sedikit pundung karena dimarahin sama moderator akibat terlalu banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pada episode kali ini kita akan membiarkan co-host untuk bebas bertanya supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman lagi antara host gitu ya dan moderator mengenai konten podcastnya. Oke. Pada kesempatan kali ini enaknya kita ngobrolin apa nih ya? Ini aja santai. Ini. Ngomongin ini perkuliahan mahasiswa kedokteran gigi selama COVID gimana ya? Kita ngomongin itu. Ngomongin lucu, kan secara FKG mah kan sebenarnya motoriknya yang lebih berperan daripada sensoriknya gitu ya, lebih banyak harus berpengalaman dalam hal tindakan, sedangkan pada masa pandemi COVID ini semua perkuliahan bahkan apa namanya sekarang istilahnya, banyak banget istilah baru sekarang skill lab ya. Ya praktikum untuk kerja pasien praktikum. Kita pakai bahasa jadul lah. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah kita ngomongnya. Sedangkan praktikumnya pun sampai praktikumnya dilakukan secara online gitu. Nah, coba kita ngebahas itu ya, gitu lah. Kita ngebahas mengenai kondisi perkuliahan kedokteran gigi yang notabene banyak motorik di masa pandemi yang memaksa dalam tanda kutip harus secara online. Coba kita mulai. Kalau semester awal nih apa yang mulai ini ya? Mulai ada praktikumnya. Gimana? Kalau untuk yang pre-koas, ya yang maksudnya yang masih perkuliahan gitu sebetulnya, mungkin yang jadi masalah hanya praktikum biasa, maksudnya praktikum yang tidak ada kontak dengan pasien. Jadi ya semacam prosto gitu kan, atau orto yang hanya mengukir-ngukir atau kita bikin kawat gigi. Itu kayaknya nggak begitu bermasalah lah. Entah tuh kalau misalnya kayak praktikum biokimia, apalagi sih dulu tuh faal, histo, kayak gitu mungkin agak ribet juga tuh. Clean misalnya itu pasti coba ingat-ingat. Udah berapa tahun kita lulus teh? Seperempat abad gitu. Terakhir teh kela. Jangan dari pertama masuk itu di era 90-an. 90 kita ambil tengahnya 95-an lah ya, 95-an. Ini waktu itu pertama kali masuk teh yang mulai praktikum tuh mikrobiologi ya. Mikrobiologi. Kalau gue mah dulu mikro, faal, histo, pokoknya umum-umum. MKDU. Praktikumnya apa?
Ada praktikum faal. Kalau Faal zaman saya mah praktikumnya di apa? Dago di Dago yang sekarang jadi Kimia Farma nih kan, Ngapain? yang di dekat Pasar Sengkang. Ada Ngapain deh faalin di barengan sama lab praktikum dia? biokimia. Dulu gue praktikumnya apa ya? Gua mah Ya faal di dokter Ede. Jatinangor. Ya lu masih kan gue mah dulu masih di Sekeloa. Lu Gue mah sempat kuliah di iya, Sekeloa. itulah gua mah Pilar 6 itu faal teh full kalau nggak salah baru ada praktikumnya ngukur tensi gitu, ngukur tensi air dah. ludah kalau nggak salah kayaknya. Yang itu pokoknya banyak dah. Heeh. Yang di buku Ganong itu tuh Gua teh di ngukur bawah tensi teh. ya, praktikum faal teh ngukur tensi itu mah bener-bener pakai ilmu kikirologi. Jadi pas disuruh kan nensi diri sendiri gitu ya, dimasukin ke sini, terus ini bener-bener gak kedengeran tuh yang letupan pas diastoliknya nggak kedengeran pisan. Bener-bener feeling gue. Jadi berapa tekanan darah tuh gitu kan, 120/80 gitu. Apa? Salah. Iya gue tahu salah, cuma mungkin nggak perlu dipakai ngegas gitunya kalau istilah sekarang. Jadi coba ukur ulang gitu kan, ukur berapa. Belajar dari kesalahan gue yang pertama, gue nggak mengambil angka bulat, jadi 123/78. Iya benar. Jadi tips pertama, kalau ada yang disuruh untuk menentukan Jangan bulat nilainya. tekanan darah nilainya, ambil angka acak yang nggak bulat gitu. Walaupun sebenarnya semua bilangan bulat gitu ya. Tetapi ambil yang jangan yang standar 120/80 gitu. Jadi diganjil-ganjilin lah, 124/81. Jadi kita mendidik sekali podcastnya kan, penuh tips untuk menjalani perkuliahan di kedokteran gigi. Apalagi kalau secara online mungkin ya, kan benar-benar udah nggak bisa ngelihat lagi gitu ya, udah nggak mungkin si dosennya bidang ini gitu merasakan letupan balik pas diastolnya gitu kan, udah nggak mungkin banget gitu. Jadi berapa? Dengan yakin, tapi ya dengan style yakin 124/81. Oh ya bagus. Bisa jadi. Kecuali berani mengcounter bahwa manual tensi darah ada yang otomatis kali gitu. Nah, kalau bosan gitu ya, mencari tantangan baru pas disuruh ukur darah pakai yang manual, sphygmomanometer tuh, terus gile zaman iPhone 12 masih pakai sphygmomanometer gitu. Pakai digital aja kali gitu kan. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya kira-kira ya praktikum buat itu tensi itu ya. Sebenarnya menarik juga sih itu. Itu sebetulnya harusnya ada ya, sebab hal yang dianggap sepele itu sebetulnya pada saat kita praktek, itu penting banget malah. Betul. Mau dan sebagai perhatian bahwa nggak semua daerah di Indonesia siap dengan infrastruktur digital itu mungkin gitu ya. Di daerah-daerah yang antah berantah gitu. Yang kayak gue dan terutama yang manual itu kan sebetulnya lebih akurat lah tanda kutip ya, mereka juga lebih tahan. Biasanya yang kayak di rumah sakit gue aja juga masih pakai yang manual, kalau di ruangan gue ya masih pakai manual, lebih percaya manual. iPhone 12 gini masih pakai manual. Manual soalnya, dan itu lebih reliable, lebih akuntabel. Bener tuh. Nah itu kan kayaknya kalau memang ada faal sih lagi ya, juga bisa mengantisipasi baterai habis yang digitalnya gitu kan ya. Atau baterai habis nggak bisa ngukur gitu. Jadi pakai yang manual digital pun bisa. Goyang dikit rubah lagi. Apanya yang berubah? Angkanya. Nilainya. Goyang dikit pasiennya rubah lagi nih. Jadi kebayang kalau pasiennya ada rada-rada lucu ya. Setelah mendengar podcast ini ya, pasiennya lagi detensi terus kayak gini. Gitu. Pengen puas gitu. Gini. Aduh. Langsung berubah. Pengen puas.
katanya berubah katanya. Saya pengen tahu. Saya habis dengar podcast, terus katanya kalau kita goyang dikit Katanya berubah. goyang dikit. Soalnya kalau ngomong-ngomong ngetes mah ada kan pasien gue yang pas mau dibor gitu ya, Bu kalau sakit angkat tangannya gitu. Jadi saya tahu, saya berhenti gitu kan. Nah bor baru masuknya, belum juga Diangkat kena tangan. gigi, baru bunyi angkat tangan. Ngapain Bu? Ngetes dokter berhenti nggak? Cenah. Oh iya, oke. Saya Skill. berhentikan bukan? Ya, jadi nanti kalau benar-benar ada sakitnya, nah, baru angkat tangan. Baru. Jadi, oke. Udah terjalin trust gitu kan. Bukan trust building gitu ya, membangun kepercayaan pasien teh bagus gitu. Jadi si pasiennya juga membangun kepercayaan ke gue begitu. Ngeng baru diinjak ini kan apa tuh namanya? Apa? Aduh, udah lama pun gue nggak pakai itu. Food Pedal control. food control, eta food control ngeng belum juga kena gigi, udah ngangkat tangan teh. Ngapain Bu? Ngetes, dokter berhenti nggak gitu kan? Gue langsung lepas food control gitu dari pedal. Oh iya bagus. Itu langkah membangun kepercayaan itu memang penting Bu, memang luar biasa. Oke, itu tadi faal gitu ya. Kalau kita ngomongin kalau mikrobiologi mungkin bisa lah ya kan waktu itu ngelihat tapi ada pewarnaan ini ya, pewarnaan gram itu ya. Iya, kita bikin pewarna terus kita tumbuhin bakteri di agar darah. Oh itu Itu kayaknya agak sulit juga. Apa itu yang alat Sepanjang perjalanan praktikum itu cuma bilang ini apa gitu kan. Nah, yang mana alhamdulillah dari terakhir praktikum mikrobiologi sampai sekarang gue nggak pernah ketemu lagi itu itu nggak pernah ketemu lagi, alhamdulillah. Jadi jarang sekali ininya silaturahmi gue dengan teh jarang banget gitu. Dia pewarnaan gramnya paling mungkin ada. Jadi gimana kalau misalnya pewarnaan gram ya si pasien pula si mahasiswanya ya, ini jatuhnya mungkin sendiri. mahasiswanya hanya akan praktikumnya bukan ke pewarnaan. Gini sebetulnya kita juga nggak tahu kan kurikulum sekarang seperti apa. Yang curiga gue kurikulum sekarang mungkin sedikit lebih disederhanakan dibanding zaman kita dulu. Ya sih kita nggak ada ini, nggak ada patokannya gitu ya. Mungkin kita perlu ngundang dosen satu ya, kita rempuk, kita tanya-tanya. Next podcast. Sekarang kita iniin aja, kita roasting dulu aja. Kita roasting dulu. Ilmu kita zaman dulu, maksudnya kita ngerosting ilmu kita sendiri. Kita mentertawakan diri kita di masa lalu, pokoknya namanya. Nah, itu bedah katak, agak bingung. Pat clean tuh, kita apa? Bedah katak kapan? Biomed. Oh iya, gue mah asa terakhir tuh bedah katak pas SMA. Biomed kita bedah katak lagi sih. Oh iya. Biomed, kuliah biomed. Daya ingat gue mah, Gun, parah Gun. Daya ingat gue mah ya, gue teh short term memory loss-nya teh pisan gitu. Kalau itu pernah ada pasien ya, gue mau cerita pernah. Mungkin lu kuliahnya cepat, gue kan kuliahnya lama kan. Oh mungkin. Jadi ilmu yang diterima. Diulang lagi pas SP, diulang lagi pas SP jadi ngeletok gitu. Benar-benar. Nah, soalnya bicara soal short term memory loss, gue teh pernah gini. Ada pasien datang gitu ya. Masuk datang. Dulu gue teh praktekan masih ngedispense obat sendiri, ngeluarin obat sendiri gitu kan. Jadi tiap selesai pasien teh naruh obat dikasih ke pasien gitu. Jadi ada satu pasien ini datang kucuk. Terus mau ngapain Pak? Mau cabut Dok, intinya nama gitu ya. Oke, dicatat dulu di Medrek nih, nama, alamat gitu kan, dicatat. Nah, beres, nyabut 10 menitan gitu lah ya, sama nungguin si biusnya gitu. Nggak terlalu lama waktu itu. Balik ke tempat meja konsultasi, mau nulis resep, ini buku resep, plastik resepnya tuh, mau nulis, gue lupa nama pasiennya siapa lah. Dan gue gengsi buat ngelihat Medrek. Jadi gue teh terdiam membisu teh di depan plastik obat. Aduh, kata gue teh salah. Kan nggak enak ya, masa baru 5 menit ketemu udah lupa gitu kan. Nggak lucu banget gitu kan. Jadi gue teh short term memory loss. Jadi memang gue juga kuliah sebenarnya lama karena itu. Jadi begitu sampai depan dosen teh gue, semua yang gue
pelajari tadi malam hilang sesaat gitu. Nanti begitu keluar mah lupa we. Jadi nggak ingat. Mending kan, lu masih belajar tadi malamnya. Nah. Gue mah nggak tahu mau ngomong apa karena gue kan anti mainstream. Buat apa belajar? Kita belajar saat dosen ngomong. Kita langsung masukin ke dalam. Nah, nanti pada saat ditanya kita ngabetem, mendekam, tidak usah menjawab, cukup nyengir. Setelah itu disuruh keluar. Tapi Beres. satu yang gue inget banget yang masih membekas di gue tuh ya, pas ujian anatomi sama lu. Waktu kita masih ngumpul-ngumpul tanya, ada itu tuh angkatan atas tuh. Nah, ya si Kang Igun. Jadi pas udah nulis kan pas anatomi itu ditempelnya titik-titik gitu ya. Mana yang tuh pas ditulis pas di sini tuh ditempel stiker di sini kan. Apa lidi bendera. Dua orang tim maneh. Gue tuh ada satu orang yang membatasi gue sama lu waktu itu teh. Jadi gue teh bisa begitu ada meleng teh gue masih bisa ngeliat kiri kanan kelihatan lah lu. Orang menulis biasa nama Glabelanya. Jadi dia tehnya dilihat luar biasa ditulis jidat keserat. Enggak. Cuma bukan itu kayaknya jawabannya. Gue teh ini apa ya? Gue tuh kan lupanya Glabela ya tanya. Glabela, aduh gue teh lupa ini apa namanya, gue tahu teh. Ngeliat ke kiri, belum masih ngisi gitu kan. Siapa ya sebelah gue teh ngeliat lagi sana. Wah jidat, oh ini malah lebih sesat lagi kata gue. Yang bener aja lah, masa gue mau nulis jidat. Tapi gue emang itu anatominya. Nah itu kayak anatomi kita kan praktikum kayak buka mayat dan lain sebagainya itu kan. Iya, lihat kadaver gitu aja. Lihat kadaver. Yang sekarang gimana ya? Nah itu, bayangkan kita ngedenger webinar 2 jam, 5 menit pertama doang, 10 menit berikutnya udah anjir bosen. Benar sih. Kebayang betapa beratnya sebetulnya pada akhirnya malah kembali jadi betapa beratnya menjadi mahasiswa kedokteran gigi ya di masa pandemi. Sulit sekali karena mereka benar-benar belajar sendiri. Dan waktu kita praktikum mah ngelihat mayat cuma 5 menit gitu ngobrol, kita mah cari kecengan gitu kan ya, cari gebetan gitunya bisanya. Kalau nggak main-mainin itu pakai lidi gitu kan, gitu benar. Ada ya itu salah satu kekurangan yang tidak dialami oleh mahasiswa di masa pandemi ini kayaknya. Tapi memang nggak tahu sih sistemnya sekarang kayak gimana gitu ya, masih kita masih meraba-raba juga. Memang mungkin ada sih sepupu yang ngambil FPG juga, bareng di Unpad, sama di Unpad. Gue nggak naik. Terakhir sih gue lihat tuh dia lagi bikin balok gips. Balok gips yang buat kita ngukir. Yang buat kita ngukir itu. Tapi di rumah juga, jadi ya? mereka dan ya kasihan banget gitu. Kita aja menguasai itu tuh kan lamanya. Lebih enak kalau ada teman waktu kita gagal-gagal tuh bisa berkali-kali bikin yang tanpa berporus dan lain sebagainya. Nah dia ngerjain sendiri terpaksa di rumah karena ada kan praktikum. Sambil nggak bisa ngobrolnya ngerjain tehnya tampak teh di rumah. Sederhana bikin gips block gitu. Kayaknya susah banget. Kebayang yang lain. Awal-awal teh pas dibuka bolong-bolong teh kayak kejunya. Iya, kan kayak SpongeBob ya kan. Berulang kali pendanaan swadaya untuk beli gips sendiri gitu nya. Ngulang. Iya. Nah, waktu dulu kita masih bisa ngambil punya kampus kan. Maksudnya kampus juga menyediakan kan. Ada di belakang yang warnanya nggak jadi putih, jadinya abu-abu tua gips. Karena kan nggak ada bisa. Ini sih. Bayang gitu baru dulu mah bisa jual pesona. Dulu mah bisa jual pesona yang cewek nggak bisa, sini gue bantuin padahal gue juga nggak bisa gitu kan. Penso iya teh. Kamu kasih ke orang lagi, tolong bikinin deh. Kasih ke orang lagi, bayar lagi ke orang. Gak apa-apa lah modal dikit. Dikit. Itu juga lucu Gam. Ya mungkin ini nggak ada hubungannya sama
sama FKG lah ya, tapi secara anak muda keseluruhan gitu. Gue mah sedih banget dah. Zaman dulu kita kan umur-umur segitu tuh ya, ya lagi seneng-senengnya main gitu, nyari cewek gitu, ngedeketin junior lah atau gimana sama teman. Kemarin pandemi mah jangankan untuk itu, untuk keluar rumah kan nggak boleh ya. Betapa mereka teh kehilangan masa-masa indah kuliah gitu loh. Iya. Nggak Bukan tersalurkan dari segi ilmu libido doang, darah tapi muda nanti nggak tersalurkan. iya, maksudnya apa kan kita kuliah nggak cuman hanya nyari ilmunya doang, maksudnya ilmu akademisnya doang, tapi kan ilmu bersosialnya, Ya, terus sosialisasi. sosialisasinya gitu. Benar. Dan mereka kehilangan itu di masa-masa ya yang pas pada buat mereka tuh gitu kan, kasihan banget. Untuk Mengembangkan interaksi dengan jiwa dosennya aja sosialnya. banyak. Ya, apakah Itu dia tuh sosial salah itu satunya mungkin. Ya, jadi kurang dekat mungkin sama dosennya. Karena itu tadi ya nggak ketemu langsung istilahnya. ketemu aja Kalau enggak. kita makan ketemu di jalan bisa ngobrol, jadi ada dekatnya lah. So iya bisa pakai. Ya minimal kalau kita dimarahin langsung, kalau kayak gue dimarahin langsung tatap muka. Dimarahinnya langsung tatap muka, dikasih skorsing tatap muka gitu kan. Jadi ya deket banget gitu. Pas ke gap ngapain juga tatap muka kan. Iya. Jadi nggak beda hubungannya. Itu baru pre-koas. Gimana yang koas? Sebab setahu gue yang lulus mah lulus aja tetap. Apakah requirement-nya ya, jadi berkurang jauh? Bahwa, nah udah cukup dulu kita melow-melowan nih. Kita balik lagi ke roasting lagi. Oh, tadi terakhir sampai mana? Sampai terakhir. Gips balok kan. Dan yang cukup ini mendramatisir adalah sebelumnya kita teh ketemu sama balok lilin, kan suruh ngukir juga di balok lilin ya, yang lilin merah tuh. Oh, kalau gua mah kebalik cuy, gua mah gips batu gips dulu baru lilin, nggak tahu lu. Oh iya ya. Oh iya. Iya, lilin itu kedua. Jadi kita bikin dulu satu gigi besar dulu, kita ada yang kebagian pokoknya bikinnya tuh bikin I, bikin C, bikin M. I. 3. Ya, I, C, M. Oh iya. Ya. I, C, M kita bikin 3 gigi. Nah, kalau yang lilinnya kita bikin I1, I2, C, P1, P2, M. Banyak lilin mah kita bikinnya. Gila daya ingat mananya, orang sebagai short term memory losser gitunya. Bangga gitu ngelihat lu teh daya ingat pasti itu, gua mau udah lupa lagi dah. Soalnya gigi gua mah kayaknya hasil ukiran gua mah I semua. Mau C, mau P. Lagi. Ukiran gigi gua kan ada trik cuy. Yang pertama di ACC-in yang ngukir. Pas yang terakhir udah dikumpulin itu casting di apa? Cetak. Kita bikin dari alginat cetak. Dimasukin lilin cair gitu. Kasih lilin cair ya. Jadi kan kedua. Sebelum mengumpulkan cetak dengan alginat dan cor dengan lilin cair. Itu hasilnya luar binasa tuh. Diperbarui. Tinggal poles-poles dikit lah. Itu kepikiran udah. Oh ini benar sih. Pantesan gue mah kayak I semua. Itu aja udah pengen nangis darah gue teh. Bikin itu teh. Tangan kena ini lekron yang bergerigi-gerigi gitu kan. Lumayan lecet-lecet. Oh, gitu, lumayan melepuh juga. Cuman kalau yang gips emang nggak bisa dimanipulasi. Yang gips. Sama. Wih, sama. Dan yang bikin gue sedih teh, gue ngelihat ukiran si Gucci. Edan saya tahu tangan mah kan tangan benar-benar artis lah saya tahu. Edan bari mengkilap digosok. Makanya dia sekarang prosto. Wah benar-benar karya seni. Hah? Cocok pisan saya tahu mah di zaman ieu bisa tingali gawean prostona, jaketna ieuna. Mun urang mah prosto teh ieu nyewa naon teh ngaranna dental lab. Jadi tekniker ka dental lab dikembalikeun, urang ngasesekeun gitu. Jadi bang dibikin agak jelek ya bang bentuknya bang gitu. Jadi kayak kelihatan kayak kerjaan koas gitu. Jadi pas balik sekarang boleh gam katanya gam. Hah?
Katanya Boleh sekarang sekarang. untuk beberapa itu boleh loh katanya ya. Gue nggak, Wih. kita harus konfirmasi ya ke dosennya. Cuman setahu gue Oh iya katanya sekarang benar-benar. ada beberapa Mesti. pekerjaan yang memang boleh di iniin Lu ke yang inget ya, Dentalem. gue ke memori lu harus ingat. Gue suka nggak ingat nanti begitu ketemu sama narasumber dosen nanti gue lupa. Oh, yang kayak kurang nunanya ke. Tapi memang ya, kalau ngelihat sebelum lulus pun memang requirement sepertinya udah mulai diperlunak juga dalam artian kalau pengalaman gue mah yang tadinya ngerjain full harus sendirian rang atas rang bawah, pas udah mau keluar teh angkatan baru dateng tuh satu orang bisa rang atasnya, satu orang bisa rang bawahnya gitu. Udah diperlunak gitu. Iya, jadi satu pasien tuh gue sama lu gitu misalnya ya, bisa ngerjain satu pasien yang sama, gue fokus ke rahang atasnya, lu fokus ke rahang bawahnya. Kendalanya hanya kalau misalnya gue males, lu rajin, tak lu teh nggak bisa ngebut. Gitu. Ke Kendalanya bawah itu. jadi Kalau aja. pegang sendirian, biaya sendirian gitu. Cuman kalau lu berdua kan kita bisa budget sharing ya gitu ya, apa berbagi pendanaan gitu ya. Lebih murah, lebih dalam artian lebih enak lah daripada Ya nyusun iya. rahang atas rahang bawah cuy. Orang nyusun yang atas yang bawah geus jadi tebal teuing ku dokter Ketebelan. itu sampai dokter Rahman Ardan gitu dicarekan deh. Kamu ini bikin lilin mau bikin buat ini kan petinju Oh, mouth guard. bikin buat kan Beres-beres pasiennya tadi naik dan tulus jadi ginong. Gimana Pak? Bagus? Bagus dok, hewan. ini tiap 2 detik lepas. Tapi prostatnya memang menyimpan banyak cerita sih. Gue pernah jadi pasien, gak usah gue sebut lah siapanya ya. Pernah jadi pasien kawan lah, anak bawah gitu. Terus bikin gigi GTSL, gigi P2. Soalnya gue teh gigi gue P2 gue semuanya rusak karena P3 gue muncul. Jadi gue punya para premolar atas bawah kiri kanan. Para premolar, supernumerer. Jadi P2 gue semua hilang tapi muncul yang baru gitu. Nah, begitu rusak dicabut, dibikinin gigi palsu, tanya sakit bro, ngajepit tanya, anu plat berungna eta akrilik aja, ngajepit na edan kan. Jadi begitu dibuka teh gigi teh Gusti teh langsung pucat. Katingali lah bawa eta teh mencengkram gitu. Nah, si eta teh di udag ku nyerahkeun buku requirement teh anu leutik teh anu kecil teh. Oh ya, buku kecil. SDA. 2 hari dari hari gue insersi dan masang tuh gitu. Jadi saya tambah memohon gitu. Kang nanti bilang enak ya Kang ya gitu ya. Kita cobalah gitu ya. Diabuskeun langsung aja jepit katakan. Pas geus gitu ngantri ACC-na panjang teh kan. Orang geus pucat udah keringet dingin teh. Dia teh udah nyut gitu kan. Gila teh. Datang si dokter Lasmi gitu. Dokter Lasmi. Oh, si Agam cina kan. Ini mah bisa kerjasama. Enggak dok, enggak. Kita mencoba tertawa walau menderita gitu. Oh ya, kita lihat ya katanya kan. Ya gimana ininya secara keseluruhannya? Walaupun hati gue menangis ya, enak gitu. Enak gitu kan. Ternyata ngambil sondenya, ngetes retensi, diebek-ebek gitu. Kata gue teh, luar biasa sekali cobaan ini Tuhan kan. Gitu kan. Sakit gak kan? Enggak. Enak banget gitu. Oh ya udahlah, oke lah. Kita buka ya. Kalau dibuka mah kelihatan pucat gitu kan. Udah, aduh. Wah, ini mah percuma aja pengorbanan gue sejauh ini gitu kan. Tahu karena satu dan halnya saya tadi dipanggil yang lain dan dia mau gitu. Oh ya udahlah. Ini masih ACC aja. Waduh, kata gue teh. Jangan sampai pengorbanan gue teh pucat apanya yang enak gitu kan. Pucat kayak gitu. Aduh.
beres etanya sempat getihan gitu nya bekas cabutna kan eta teh bener-bener Pasti. abis dicabut cetak langsung gitu jadi mencengkeram gitu aduh Oh, immediate gitu. enggak immediate juga semingguan jadi memang benar-benar dicetaknya tuh pas semingguan dan masih membengkak jadi kan gue mah teh kan mau memanaskan mulut secara konstan gue tehnya jadi lukanya susah sembuh gitu ini Apa tuh? jadi masih beradang ringan lah masih beradang ringan lah gue mah teh cabut gigi dry socket bro pasti itu Bangga gue 3 kali cabut ngebantuin temen jadi gigi gue teh pas koas teh udah hilang 3 nya berarti nyakan P2 nya P2 eta teh dicabutin bahkan ada satu yang gue teh sampai anestesi sendiri gitu jadi si adik kelas ini jadi gini kan wah kata gue teh meleset ke hidung gitu muka-muka baal nanti kan gawat ya jadi gue teh mengantisipasi itu udah gue aja kata gue teh gue liatin sendiri pegang aja kaca kata gue teh gue masukin sendiri gue suntik sendiri dah ACC udah pucat nih kata gue teh udah di anestesi gitu. Tapi ya itu lucu banget loh sebenarnya pas kita belajar nyuntik itu tuh emang banyak banget cerita ya temen gue aja iya. Nah, seangkatan itu anestesinya baalnya 4 hari gitu. Jadi kayaknya ada luka gitu apa kenik nggak kena saraf ya. Jadi bukan direndam sih itu sehingga sarafnya benang sehingga terjadi luka 4 hari cuy dasarnya. Tapi kita untung belajar suntik menyuntik itu nggak langsung ke orang lain ya teman-teman gitu teman ke teman gitu kalau belajar nyuntik itu bener-bener ya bukan orang asing langsung pasien gitunya ada bayang antisipasi juga bayangan ya sekarang gimana ya apa pas jum-juman gitu masukin sendiri kayak gue gitu ya anestesi terus diayan gitu cuy mana inget tuh pas ujian anatomi orang gue tuh nggak inget apa itu UTS apa UAS ya jadi gue tuh pernah jahil anjir gue tuh ngelihat yang pas di itu yang foramen itu kan dikasih lidi itu kan pas ternyata anjir itu naon gitunya anjir gue tuh bingung jawabannya apa terus gue inget foramen magnum gitu atau foramen foramen sacrum ada foramen sacrumnya pohon gue yang ingetnya itu yang ditunjuk sama Lidi gue nggak tahu itu anjir kok yang dipindahkan si Lidi masukin ke neta jadi jawaban lu benar bayang ke belakang gue KB salah nggak pasti salah lah udah ada kunci jawabannya mereka mau dirubah-rubah juga jawabannya masih sama itu kebayang dari gue sampai belakang gue aja salah KB itu mah kayak sikapnya Raga Kecinta jahat soalnya aduh naon iya dengan pindahkan si Lidi teh langsung tulis foramen sacrum gitu set ini teh ingatnya foramen sacrum diabuskan ke foramen sacrum apa namanya jadi gampang foramen sacrum ingat oge teh padahal salah aja jadi kebayang seberpuluh orang setelah gua salah semua itu. Untung udah diurut-urut nggak di ini lagi ya, nggak dirunut-runut gitu. Dari siapa salahnya ini gitu. Nah itu untung. Jadi public enemy itu ya. Ya itu parah bisa nih kuliah anatomi. Terus ini apa ujian histo yang jadi pas diinin putarnya nggak boleh terlalu besar, gitu. Oh iya. Nggak kelihatan pecah. yang agak membagongkan juga ini parasitologi cacing we kabeh ketinggalan ku aing mah sama gue mah kelihatannya cacing we semua padahal eta teh punya nama masing-masing kan ya beserta nama latinnya ya Allah kata gue teh melihat preparat pertama cacing saya teh kata gue teh preparat net pindah cacing iya maksudnya naon sih kalau gue ini mikro tuh
Sama. Itu terakhir abis ujian sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi sama cacing-cacing gitu. Sama seperti UC tadi. Jadi tolong ya. Yang kayak gitu teh mikro histo gue juga itu banyak nebak-nebak aja ya. Epitel lapisan ya, stratum, tapi nggak ada tulisan belakangnya. Nggak ada lidinya. Kalau di preparat histo ada lidi mah lu pindahin juga kan? Gue pindahin enggak, gue kata gue gitu. Jadi gue ini yang harusnya kan boleh diputar-putar tuh fokusnya. Nah gue di ini jadi pecah sih preparat terus nggak kebaca. Kaca mikroskopnya ya goblok lah. Ini nggak gantian ya orang teh preparatnya beli. Aduh, banyak tugas gue nih nyensor kata-kata. Apalah itu kan lebih natural. 40 tahun yang lalu. Oke. Tadi itu yang kita juga itu ya. Untungnya pas kemarin PPDGS IPM bersinggungan lagi dengan kedokteran umum nggak ketemu lagi ya. Yang sebelumnya tuh ya anatomi dan cacing-cacing tuh ya, cacing ke cacing itu kalau ketemu lagi. Kalau ketemu gue pindah, gue ngambil mesin. Pindah prodi untuk pindah universitas. Untung bisa itu ya. Tapi ternyata lebih sulit daripada sekedar cacing. Kayaknya lebih variatif, malah lebih aneh ketemunya pas PPDGS IPM. Oke, kembali lagi. Ini biar nggak terlalu melenceng. Kita arahkan kembali. Nggak terlalu melenceng gimana? Kan mau ngebahas ngerosting ini. Jangan sampai ke PPDGS IPM larinya gitu. PPDGS IPM nanti ngerostingnya beda lagi. Beda lagi. Tapi gue jadi gatel. Tapi nggak boleh di. Oke, kembali lagi ke ini ke suasana perkuliahan selama masa pandemi ini di FKG. Tadi yang kita lagi ngebahas praktikum, terakhir ke praktikum parasit ya, cacing ke cacing. Terus abis itu praktikum yang mulai masuk ke kedokteran giginya ya, kayak kalau yang awal sih konservasi. Konservasi, prosto dan orto. Orto ya di awal-awal ya, prosto 1, orto 1, konservasi 1 ya. Nah, kalau kayak gitu berarti mereka emang nggak bisa menggunakan fasilitas kampus ya. Kalau kita kan dulu pakai fasilitas kampus, si daminya tuh apa namanya dulu? Ya kalau konservasi mah iyalah. Tapi kalau prosto nggak tahu tuh. Apa boneka yang mangap ya tuh? Iya boneka Pantom. Kepala doang bisa diputar-putar. Pantom mah model giginya. Lupa. Ya itulah pokoknya boneka kepala itu doang lah. Lupa lagi namanya. Padahal di situ teh banyak juga kejadiannya, kayak si anak 96 ada satu yang ngerjain gigi atas tapi dibalikin sih, itu disimpan di bawah itu. Enggak. Jadi abis ngebor di pus-pus, pakai yang pus-pus tuh. Tapi dari arah tenggorokan belakang. Jadi bukan dari arah depan mulut. Dicarekan, dimarahin sama dosen. Kamu itu dari tenggorokan belakang ngebersihin. Dan pus-pus juga ketemunya sekitar 25 tahun yang lalu lah. Tahun yang lalu nggak ada lagi. Lu nggak ketemu lagi. Kecuali lu bikin prosto sendiri. Kalau bikin prosto sendiri itu bisa masih temu tuh kadang pus-pus. Gue tuh yang dulu tuh pas zaman itu tuh ini Gam. Oh ya, itu yang lucu tuh mau nambah kelas 1 apa kelas 2 M atas itu. Kan susah kita ngebalik kayak gini. simpen di rahang bawah. Ketahuan deh anjir. Dokter Adis lah. Aduh, hari itu praktikum di lapangan basket. Itu apa tips ketiga ya? Berarti kalau kesulitan mengerjakan pantau rang atas, tukar posisi. Posisi rang atas di rang bawah di rang atas. Nah, jadi lebih enak posisinya. Iya, gini-gini jauh lebih kan susah kan. Dulu kita nggak biasa banget pakai kaca mulut dari belakang lah, dari mana. Kaca mulut juga terbalik lagi, mau ke kiri ke kanan ngebornya.
Mau ke kanan Ya, jadi ke kiri ngebornya gitu kan. Mau ke depan jadi ke belakang. Pas dilihatnya, lo kok jadi ke belakang? Perasaan tadi ngebornya ke depan. Begitu udah selesai ngebor, ngeliat mau ACC, malah salah bentuk. Soalnya dulu kan aduh, waktu itu nggak ada zaman-zaman. gambaran kariesnya ya. Kalau udah jadi dokter Yang gigi mah enggak. kelihatan. Oh ini coklat-coklat nih mesti dibuang. Begitu kita salah arah teh bisa nyari yang coklatnya. Oh kesini nih ternyata. Walaupun di otak berpikir kedepankan untuk menghilangkan, tapi ternyata nggak mengenai si coklat-coklat ya kita mundur gitu kan. Lebih Mundur enak. berarti. Kalau dulu pas di Kalau pantat dulu nggak ada kan kita panduan. ada yang dari gigi asli, ada yang dari gigi akrilik juga kan si Ah, apa hmm, di model tuh. Jadi hmm. dan kita ngebayangin karena giginya kan tidak boleh ada karies malahan yang buat kita pakai untuk praktikum. Iya, Jadi jadi kita ada panduan biasanya kita gitu. gambar dulu kan, gambar dulu Pakai pola pensil. kavitas menurut Black. Eh, Aduh, gitu. etanya Black, kavitas menurut Black satu dasar tegak lurus dinding kavitas bevel Iya, 40. Wah, mesti ayeuna teu hafal kapake. teh. Ternyata sekarang minimal intervention. Nah, ngadana preparasi Minimal intervensi. minimal. Gak usah tegak lurus. Tapi ya itu ilmu berkembang memang, ilmu berkembang. Ya, benar. Makanya takutnya bukan takutnya apakah memang kondisi perkuliahan kita zaman dulu itu sudah tidak sesuai lagi dengan saat ini sehingga ternyata untuk kuliah online pun bisa sangat optimal gitu. Kita kan nggak kepikiran karena kita mah ada zaman baheula gitu apa kuliahnya yang Ya. rasa-rasanya nggak mungkin deh kalau hal-hal yang kita pelajari dulu itu bisa bukan hanya dengan apa bisa disampaikan dengan tanpa tatap muka langsung hanya secara sekedar online gitu. Tapi kalau kita tanya ke dosen ya mungkin oh enggak zaman sekarang nih sudah bisa karena bla 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 gitu ya. Kita ini menarik sekali untuk kita obrolin Karena lagi nih. teknologi gitu ya, benar-benar. Kita coba datangkan si narasumbernya nantilah kapan kita rempung bareng-bareng. Kita serbu bareng-bareng. Ya soalnya kayak waktu yang gue ceritain pas dokter ya juga kan pengalaman muter slinger teh sebenarnya itu teh keuntungan buat kita, keuntungan besar gitu. Kita pernah merasakan kecor bikin coran teh pakai slinger gitu Ya kan, ya nggak ya. cuma menggunakan Ya. lab gitu. Yang sampai disebut, ada Pithecanthropus erectus lagi main slinger gitu kan, udah masuk museum teh di Belanda. Jadi orang Belanda teh ngeliat, oh ada manusia purba lagi main slinger. Tapi sesederhana kayak kita bukan slinger lah. Kalau slinger emang udah jarang ada yang make ya. Sesederhana kita misalnya mendem Oh ya. mendem gigi di kufet dan lain sebagainya. Yang saya tahu ini bukan saya tahu, yang saya pernah dengar, ternyata untuk pekerjaan lab seperti itu tuh sekarang sudah boleh enggak, jadi mereka tuh tugasnya hanya sampai menyusun gigi di model lilin. Maksudnya si giginya udah nyampe di Oh, model lilin langsung insersi gitu. untuk setelah itu insersi. Jadi untuk proses kayak memendam di kufet, Laboratoriumnya. yang laboratoriumnya teh katanya sih udah nggak perlu, sedangkan kalau kita dulu kan harus ya, dan itu lumayan. Waktu gua di Padang ya bikin sendiri aja, nggak usah ngasih ke lab, Hmm. cuannya jadi lebih gede Hmm. sebenarnya. Nah, sekarang kita jadi bergantung Ya banget sih, nih sama lab dental. benar-benar. Benar. Ya mungkin Itu teh karena ya faktor itu juga sih. seperti kata orang, pengalaman teh guru terbaik. Jadi kalau lu punya pengalaman, lu punya guru-guru yang terbaik. Dan itu yang nggak Tapi setiap lawan orang pengalaman bisa buruk mendapat berarti pengalaman. guru-guru yang buruk. Ya bisa jadi. Mungkin. Mungkin itu mah baru sebatas mungkin. Bisa juga pengalaman buruk guru terbaik lu, jadi lu bisa menghindari yang buruk-buruk kan gitu. Pas selamanya pengalaman buruk guru yang buruk. Ya, benar. Tapi selepas itu berarti praktikum yang lain teh masuk apa lagi ya? Bagian lain teh apa lagi berarti ya? Oh, Nah, mungkin yang kesulitan kalau yang sifatnya praktikum mah yang memang jelas-jelas kan gini, ya. MKDU gitu itu kita selesai di semester 4 kalau nggak salah. Jadi semester 5 ke sana tuh udah mulai fokus di kedokteran gigi kan. Jadi yang kayak histo atau biokimia yang lain tuh udah nggak kita praktikum lagi karena kita udah mulai masuk ke
konser, prosto, orto. Udah menjurus ya. Udah menjurus ke kedokteran giginya. Kayaknya yang paling applicable di masa pandemi ini untuk kuliah kedokteran gigi P4 mungkin ya, Pancasila. Hebat sama kewiraan. Jadi benar-benar dikumpulkan untuk mendengarkan gitu kan ya, untuk mendengarkan wejangan-wejangan Pancasilais gitu ya. Itu yang paling applicable kayaknya. Jadi begitu harus berurusan dengan pandemi teh, oh ternyata semester 1 P4 masih applicable, tenang gitu. Masih banyak waktu untuk mempersiapkan semester berikutnya untuk disesuaikan dengan kondisi ini gitu. Oke, pas P4 katanya, aduh. Itu udah dari masuk SMP P4 penataran, masuk SMA P4, bahkan sampai kuliah pun kepancasilaan gue masih dipertanyakan. Buset, gue P4 lagi. Dapat B lagi. Berapa kali penataran P4 di SMP SMA. Itu yang sebenarnya bikin gue aib gitu. Masih nggak sih kita masuk kuliah sekarang yang baru-baru ada Masih lah. penatarannya kayak gitu? Oh masih. Adalah yang dikumpulin di Serius aula lu? bawah Jatinangor gue mah. Yang di gedung DKP. Enggak. Yang sekarang. Yang sekarang. Oh iya, itulah yang mesti Yang dipertanyakan. sekarang. Kalaupun ada applicable itu bukan masalah seperti itu. Jadi memang sistemnya memang Zoom. Kita udah mendahului waktu sebenarnya. Kita udah Zoom-Zooman waktu itu pas P4. Cuman tanpa digital gitu. Bentuknya bukan digital. Wah, sebenarnya memang boleh dibilang mungkin ada kelebihannya, ada kekurangannya. Intinya sih kayaknya dengan teknologi yang semakin maju mungkin kehidupan mahasiswa FKG pun mungkin berubah gitu ya. Mungkin jadi lebih mudah atau mungkin jadi lebih sulit karena teknologi baru ini mungkin memerlukan pemberian instruksi secara langsung, nggak bisa melalui media jarak jauh gitu ya. Nah, cobalah kita nanti cari tahu di yang narasumber. Iya, kita harus mencari tahu ini sebab ini menarik. Menariknya tuh selain untuk kita ya penasaran juga gitu sama kuliah juga kita menarik karena kondisi seperti sekarang ini ada kemungkinan kan akan merubah SOP lah, SOP dalam perkuliahan. Maksudnya mungkin kondisi yang full online itu hanya terjadi di 2 tahun sampai saat inilah mungkin ya. Gue yakin setelah tahun ini akan ada sorry. Batuk ada Pak Haji. Sistem baru lagi. Ada sistem baru lagi. Minimal mereka memperbaiki ruangan untuk apa? Koas-koasnya gitu yang tadinya kita dental unitnya komunal dalam satu ruangan besar terdiri dari beberapa dental unit mungkin nanti akan dipisah-pisahkan ataupun ya gue nggak ngerti juga sih. Tapi itu kan pasti kan merubah tuh SOP yang selama ini kita lakukan. SOP perkuliahan ya maksudnya, bukan SOP saat kita kuliah dengan SOP perkuliahan yang sekarang gitu. Betul. Nggak ada lagi SOP ngetek ini kursi gigi jam 3 pagi gitu ya, nggak ada lagi ya. Nggak ada ngetek kursi jam 3 pagi atau nyobek ini masukin sarung, udah gitu sarung kursinya kita ambil lagi ganti sama kita gitu. Terus pas datang yang punyanya kita marah. Aing teh heula gua pertama ngetek jam 5. Ngetek jam 5 udah penuh teh. Pertemuan berikutnya gue akan ngetek jam 4 penuh juga ternyata. Jam 3 lah datang. Sampai alhamdulillah jadi sedikit religius, gue salat subuh berjamaah. Sampai salat subuh berjamaah di kampus. Itu hal yang luar biasa sekali. Yang gampang sih itu nitip ke OB nu ngebersihkeun. Jadi kusetnya di jam 7 geus di jam 7 peuting. Geus simpen di dinya sebelum dia pulang. Jam 7 isuk-isuk bukan jam 7 pagi ya, jam 7 malam nitip. Jam 7 malam. Punten. Udah dia pasangin di situ. Kursi yang itu ya dari luar jendela teh nunjuk yang itu tuh gitu. Jangan nyari yang kurang berfungsi dengan baik. Ya benar-benar. Mungkin ini memang itu tadi ya, biar lebih jelasnya perlu penggalian lebih dalam real time conditionnya seperti apa. Coba nanti kita undang-undang buat ngobrol si para pelaku dosen kedokteran gigi ini ya. Dan lu juga bilang pelaku dosen kesannya dia kriminal gitu. Oh, iya. Bener. Oh, ya itulah
pokoknya narasumber lah pokoknya. Sekaligus ngebandingin gimana rasanya waktu dia kuliah sama pas dia jadi dosen gitu. Ada itu bagus banget. ininya ya, apa namanya, Pertentangan batin nggak? Lu dulu baik nggak? pertentangan batin tah eta pemilihan itu pemilihan kata lu sempurna banget, pertentangan batin itu tadi mau gue keluarkan. Ada pertentangan batin nggak sebagai ini penerima dan pemberi gitu ya. Itu menarik. Oke. Mungkin kalau mau dibahas satu-satu mah panjang kali ya. Kalau satu-satu kita bahas praktikum orto kayak gini, praktikum ini gitu ya. Sementara mah kita selesaikan dulu sampai di sini gitu ya. Nanti Iya. lanjutannya mungkin ke arah tadi interview dengan yang terjun langsung untuk menghadapi masalah perkuliahan di masa pandemi ini. Perkuliahan mahasiswa kedokteran gigi. Entah mahasiswanya, entah koasnya. Nanti kita coba Dosennya. mungkin kalau perlu kita cari yang berbeda ya. Yang mahasiswa yang berkontak dengan mahasiswa aja gitu, atau yang berkontak dengan koas aja, nanti kita pisah. Iya. Mungkin. Atau kalau misalnya memang dia kebetulan yang mahasiswa iya, koas iya, gitu kan ada beberapa dosen yang memang gitu ya, yang multi gitu ya, bertemunya dengan ya mahasiswa ketemu dengan koas juga dia ketemu lagi gitu. Jadi coba nanti kita pertimbangkan untuk mencari apakah dipisahkan ataukah yang udah jadi satu paket. Oke. Saya kira untuk sementara sekian dulu pembahasan atau roasting kita mengenai perkuliahan kedokteran gigi di masa pandemi ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafin aja. Kalau ada salah-salah maaf, ya dikatain aja. Gitu ya. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. berpisah dan sampai jumpa lagi.